Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian ya. Dan buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua yang mungkin sedang berlibur bersama keluarga ya, sedang menyenangkan anak istri kalian yang sudah berkeluarga ya, seintinya sedang berliburan, libur kerja ya, karena hari Sabtu Minggu biasanya kalau kita kerja di suatu perusahaan itu libur kalau nggak ada lembur ya kan. Dan selamat menikmati teman-teman ya. Dan tentunya kan kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada dimanapun kita berada teman-teman ya, entah es teh, kopi, kayak jus apa dan sebagainya ya. Yang penting ada secangkir minuman buat menemani hari-hari kita melihat kondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat ya seperti ini keadaannya teman-teman ya. Semoga saja ketika kalian melihat video ini ya, menemukan video saya ini, harganya sudah recover naik ke atas. Amin, harapan seperti itu ya. Oke, di tengah keadaan cryptocurrency yang didominasi dengan kemenangan negara api teman-teman ya, di sini ada sedikit informasi yang cukup mencengangkan, yang cukup menarik, patut kita bahas. Tapi ini bagus tapi harus hati-hati. Bisa jadi ini adalah permainan ya. Ini kabar bagus tapi kita perlu hati-hati teman-teman. Oke, jadi di sini kalau kita lihat untuk Shiba sendiri, kenaikannya lumayan teman-teman. 5,22% per video ini dibuat loh ya. Dia berada di area 87. Kenaikannya lumayan signifikan karena memang kabar-kabar positif tentang Shiba semakin banyak ya. Tapi salah satu kabar positif ini perlu kita antisipasi juga ya. Untuk volume daripada Shiba naik ya, untuk market cap juga naik lumayan, volume naik sekitar 70%-an, untuk market cap naik sekitar 5%-an teman-teman. Oke, jadi kita lihat dulu ke sini teman-teman ya. Nah, ini adalah chart daripada Shiba Inu yang dimana candle bullish ini cukup tebal teman-teman. Berarti di sini pressure buy atau pressure yang masuk melakukan pembelian cukup tinggi, terlihat dari candle bullish yang cukup mantap jiwa ya kan. Bisa dikatakan ini adalah suatu pertanda positif sih kalau kita ambil trennya. Memang di sini trennya tren naik ya, seperti itu teman-teman. Kalau kita lihat dari bawah loh ya, kalau kita garis dari bawah trennya memang terlihat tren bullish ya, seperti itu. Cuman kita perlu turunkan time frame-nya dulu ke 4 jam teman-teman. Nah, jadi sebenarnya di sini Shiba juga ada potensi buat terjadinya koreksi teman-teman ya. Jadi kita juga harus waspada dan hati-hati ya. Syukur-syukur teman-teman ya, syukur dia nggak koreksi jauh ya. Syukur-syukur ini aja dia turun sampai di 85 lah, 86 gitu teman-teman. Habis itu naik lagi, berarti di sini akan terjadi potensi rally base rally ya. Nah, ketika dia turun lebih jauh ya, ibarat kata dia mau turun lebih jauh nih teman-teman ya. Jadi Shiba ini ada potensi turun sampai level di area sini ya. Ini bisa dikatakan area yang dimana ini bisa jadi area pertahanan Shiba juga sebenarnya, di area rally base rally yang ini gitu teman-teman. Cuman ya di sini ada area resisten juga gitu teman-teman, dibarengi drop base drop, kemungkinan akan lebih mudah dijebol area ini ya, area yang ini teman-teman saya marking ya. Kemungkinan area ini ya, ini kan support teman-teman, mungkin ini akan lebih mudah dijebol karena apa, di sini di area support tersebut kalau kita geser ke kiri itu ada area drop base drop teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan area rally base rally ini adalah area pertahanan Shiba. Mungkin bisa nyentuh di area 83-an teman-teman ya, atau di area 83,5, 83. Nah, ketika dia mantul masuk ke sini, mungkin di sini akan terbentuk shadow aja. Di sini pasti akan ada reaksi untuk melakukan pantulan ke atas. Harapannya seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sini ada momentum-momentum positif menjelang peluncuran Shibarium dan beberapa proyek daripada Shiba Inu, termasuk metaverse-nya juga itu teman-teman ya. Oke, jadi yang di sini ada kabar bagus tapi perlu kita hati-hati ya kan. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada sekitar 7,5 miliar Shiba Inu di mana tiba-tiba mendarat di dompet Voyager. Kalian tahu lah ya, ini suatu kejutan atau pengaturan, atau bisa dikatakan pengaturan dalam artian ini adalah persiapan Voyager untuk menjelang Shibarium. Ketika Shibarium rilis, ya mereka bisa menjual gitu teman-teman. Apalagi Voyager ini ada 3 triliunan lebih
ya, seperti itu. Nah, Voyager ini adalah suatu institusi yang mengalami kebangkrutan gitu ya. Suatu platform yang mengalami kebangkrutan. Nah, jadi dulu di Voyager ini teman-teman ya, kita ulas sebentar lah. Ini memiliki aset yang cukup tinggi berupa token Shiba, tapi dia ngerilis atau ngejual bertahap ya, dijual dulu sekian miliar, sekian triliun itu dijual teman-teman ya, hingga akhirnya tersisalah yang ada di wallet Voyager kali ini teman-teman. Dan apakah transaksi dari Voyager ini valid? Kita bisa cek di walletnya Voyager. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam wallet atau dompetnya si Voyager, di mana total keseluruhan asetnya ada sekitar bukan aset ya, value teman-teman, ada sekitar 55,4 juta US dollar. Wow. Coba aja dikirim ke walletku ya, udah auto sultan ini. Oke, jadi ini transaksinya teman-teman. Apakah benar ada yang mendarat di wallet Voyager ya? Jadi kalau kita lihat teman-teman, di sini Ethereum yang mendarat ya, ada stablecoin. Nah ini teman-teman ya, ini Shiba ya, bisa kalian receive ya, masuk teman-teman. Shiba sebesar 7,4 miliar Shiba masuk ke dompetnya Voyager. Nah ini yang perlu kita hati-hati. Kenapa bang? Ini kan bagus, berarti Shiba diakumulasi, Shiba diserok. Bener ya, kabar bagusnya itu Shiba diserok teman-teman, Shiba diambil, diakumulasi. Tapi perlu kalian ketahui, Voyager ini adalah suatu platform yang mengalami kebangkrutan, yang dimana dia bisa sewaktu-waktu ketika sudah mendapatkan keuntungan ya dia akan ngejual gitu teman-teman ya. Yang dimana kalau kita lihat teman-teman, untuk portofolio daripada Voyager, nah di sini ada Ethereum ya, dia peringkat pertama nih. Ada Shiba yang ada di Voyager saat ini teman-teman ada sekitar 1,3 triliun ya. Terakhir kita bahas itu sekitar 3,3 triliun kalau nggak salah ya. Jadi di sini udah ada penjualan yang cukup besar dari Voyager. Ya kan, udah ada penjualan cukup besar dari Voyager. Tidak menutup kemungkinan teman-teman, dengan 1,3 triliun Shiba Inu yang dimiliki Voyager, dengan nilai value dalam bentuk dolar itu sebesar 12,2 juta US dollar, ini bisa dijual ketika Shibarium launching ya. Mungkin nanti pas event di Toronto bisa jadi teman-teman. Karena apa? Platform ini membutuhkan dana besar juga. Itu loh ya yang perlu kita antisipasi ketika ada penjualan yang cukup besar seperti ini. Kalau nggak ada perimbangan daripada daripada pemain retail yang melakukan pembelian dengan jumlah yang cukup besar juga, syukur-syukur bisa melebihi ini ya, itu mungkin harganya akan bisa tertolong. Tapi kalau nggak diimbangin dengan pembelian yang cukup besar seperti ini, bahkan pembelinya lebih cenderung sedikit, ya di sini harganya pasti akan mudah kali untuk didump. Itu yang perlu kita hati-hati teman-teman ya. Nah jadi di sini teman-teman ya, triliunan Shiba Inu yang bangkrut menerima kembali miliaran Shiba secara tak terduga. Oke, dalam pergantian peristiwa yang menakjubkan, dompet broker kripto Amerika Serikat yang terkepung Voyager ya, entah kenapa perkaya dengan 7,4 miliar token Shiba Inu senilai sekitar 60.000 US dollar ya. Kejutan tidak berakhir di sana, karena token Shiba tambahan senilai lebih dari 300.000 US dollar telah disetorkan ke alamat yang sama hanya beberapa hari sebelumnya. Nah jadi ada 2 kali penyerokan teman-teman. Berarti kepemilikan Voyager yang tadinya tinggal 3 triliun teman-teman, karena saya sudah lama nggak melihat wallet Voyager. Waktu terakhir saya lihat itu sekitar 3,3 triliun ya. Ternyata hari ini kita lihat ya, karena ada berita dari Voyager juga, Shiba yang dimiliki Voyager ternyata tinggal 1,9 triliun. Berarti udah penjualan yang cukup besar ya, seperti itu. Nah atau perilisan, waktu itu kan Voyager sempat ngebuka ya untuk melakukan penarikan, mungkin para usernya narik, bisa jadi. Nah jadi di sini masuknya aset digital yang tidak terduga mungkin akan menimbulkan keheranan, terutama meningkat status kebangkrutan Voyager. Namun penyelaman mendalam ke dalam sejarah transaksi on-chain telah menemukan beberapa pengungkapan yang menarik. Sumber simpanan misterius ini ditemukan di alamat lain yang terkait dengan Voyager itu sendiri, yang secara khusus hanya berinteraksi dengan token Shiba Inu. Selain itu, alamat perantara ini tampaknya tidak hanya terhubung ke Voyager, tetapi juga ke platform terpusat seperti
Coinbase, Robinhood, dan Crypto.com. Ya, tidak ada kejutan. Oke ya, memang kalau kita lihat dari Voyager melakukan penyerokan seperti ini nggak ada kejutan, tapi ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk hati-hati teman-teman ya, karena sewaktu-waktu Voyager bisa ngejual ini ya. Bukan hanya Voyager, Paus juga bisa ya, tapi yang paling parah ini adalah Voyager teman-teman. Ketika dia dapat desakan yang mungkin dana butuh tinggi, bisa saja dijual gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Shiba. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam.